7 Cara menghindari zina dalam Islam. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang dilarang dan menjadi dosa besar bagi manusia yang melakukan bahkan mendekatinya. Setiap umat muslim harus menghindari perbuatan zina, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ada banyak perbuatan yang dikategorikan mendekati zina, di antaranya adalah perempuan dan laki-laki yang berduaan dengan status belum menikah atau bukan mahram. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berhalwat dengan seorang perempuan, tanpa disertai mahramnya, karena yang ketiganya ialah setan. Lantas, bagaimana cara menghindari zina? Pada pembahasan berikut ini akan dibahas cara menghindari zina dalam Islam. Terdapat beberapa cara menghindari zina dalam Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat iman melalui pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat, tidak akan mudah goyah dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena anak yang memahami agama bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang harusnya dijauhi. Pendidikan agama dapat memperkuat iman seseorang sejak dini, maka itu diharuskan sejak kecil seseorang telah diajarkan pendidikan agama agar tertanam mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam agama. 2. Melatih karakter diri supaya lebih positif. Pembentukan karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar menjadi pribadi yang memiliki prinsip yang kuat. Sehingga, meski memiliki kesempatan hidup bebas, ia tetap berpegang teguh kepada prinsip hidupnya yang merupakan salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. 3. Menjaga pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk mendekati atau melakukan segala hal yang mendorong terjadinya zina. Oleh karena itu, setiap umat muslim harus menjaga pandangan kepada lawan jenis yang dapat memicu zina. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, 30. 4. Menjaga cara berpakaian. Bagi umat muslim, baik perempuan atau laki-laki, harus menjaga cara berpakaian agar tidak terjerumus dalam zina. Islam sendiri memiliki aturan dalam menentukan batasan aurat yang harus ditaati oleh setiap muslim. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian dan seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian. 5. Mengatur cara berkomunikasi. Mengatur cara berkomunikasi merupakan cara menghindari zina, di antaranya larangan bagi perempuan dalam melebih-lebihkan suara kepada laki-laki. Hal ini adalah godaan terbesar bagi laki-laki dan bisa memicu terjadinya zina. Sesuai dengan surah Al-Ahzab berikut, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Quran Surat Al-Ahzab, 32. 6. Membatasi ikhtilat. Ikhtilat merupakan suatu tempat di mana pria dan wanita berada dalam waktu yang lama. Misalnya, bercampurnya wanita dan laki-laki di satu tempat seperti kantor, sekolah, angkutan umum, dan sebagainya. Islam telah mengatur pembatasan ikhtilat dalam hadis Nabi Muhammad SAW kepada para wanita yang berbunyi, "Minggirlah kalian, tidak boleh bagi kalian, para wanita, berjalan di tengah jalan, hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan." Hr. Abu Daud. Contoh lain terkait haramnya ikhtilat, adalah pengaturan syaf wanita dan laki-laki ketika menunaikan sholat, di mana laki-laki berada di paling depan dan wanita di belakang. 7. Menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar terhindar dari zina. Sebagaimana menikah merupakan obat bagi seseorang agar tidak terjerumus dalam zina seperti yang tercantum dalam dasar menikah dalam Islam. Sebagaimana terkandung dalam surah An-Nur ayat 32, yang artinya, "Dan menikahlah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."
Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur, 32. Zina merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam banyak hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa setiap muslim dilarang untuk mendekati zina. Terlebih seorang muslim juga harus paham hukum menikah setelah berzina dalam Islam. Perlu usaha ikhtiar yang lebih untuk cara menjauhi zina ini, karena memang banyak sekali hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat kepada lawan jenis. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati agar senantiasa terhindar dari dosa ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!